Hari ini 14 Agustus 2026 Masehi, bertepatan sebagaimana tadi yang diumumkan oleh BKM Masjid 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini adalah hilal pertama Rabiul Awal Al-Mubarak. Hari ini adalah hari pertama kita berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan Rabiul Awal dikenal hampir oleh seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia dengan bulan Maulid. Hampir seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia di saat tiba bulan Rabiul Awal memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di Nusantara, negara Republik Indonesia ini juga, bahkan termasuk di Aceh. Bahkan di Aceh, negeri yang kita cintai ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu hari, bahkan 90 hari atau lebih, 3 bulan bahkan lebih, kaum muslimin dan muslimat di Aceh memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan hal tersebut telah menjadi sebuah tradisi dan adat sejak dahulu kala. Bahkan dalam sejarah kita baca sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda Mukta Alam, yaitu Sultan Aceh yang ke-13, lahir 1593 Hijriah Masehi, wafat 1636 Masehi. Beliau dalam sejarah dikatakan yang mencetus Maulid ini sehingga diperingati turun-temurun dari generasi ke generasi hingga 3 bulan lamanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya adat dan tradisi tersebut hingga saat ini masih kita saksikan di bumi Aceh yang kita cintai ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati sebuah peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah peradaban umat manusia, peristiwa-peristiwa agung yang kita lalui di dalam kehidupan kita adalah sebuah anjuran menurut kata para ulama. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat suci yang menyebutkan apa yang tadi kita dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat kelima. Di antara potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari agung yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ayat ini jika kita baca berbicara tentang peristiwa yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini berkisah bahwasannya Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, ingatkan Bani Israel, umatmu tersebut, dengan hari-hari agung di dalam kehidupan mereka. Ayat ini turun setelah Bani Israel ketika itu selamat daripada kejaran Fir'aun la'natullah alaihim, hingga akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Namun masalahnya setelah mereka menyeberang, tentu banyak peristiwa yang terjadi, dan Allah ingin agar Bani Israel ini tetap berada di dalam aturan yang benar.
Allah mengatakan kepada Musa, ingatkan mereka kalau mereka pernah selamat daripada kezaliman dan kebiadaban Fir'aun laknatullah alaihim. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenang sebuah peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita itu adalah sebuah anjuran. Jika kita melihat dalam sejarah peradaban bangsa kita sendiri, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Lianggas hingga Pulau Rote, hampir semua peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia pun diperingati. Jika tiba tanggal 28 Oktober, maka dikenang sebuah peristiwa yang bernama Sumpah Pemuda. Padahal jauh sebelum adanya negara ini, tahun 1928. Karena perkumpulan pemuda ketika itu berhasilnya mereka bersatu ketika itu untuk mengucapkan sebuah komitmen yang satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, adalah sebuah langkah awal untuk memerdekakan negara yang saat itu belum merdeka. Dikenang peristiwa Sumpah Pemuda hingga saat ini. Peristiwa 10 November, Hari Pahlawan, dan peristiwa-peristiwa lainnya tentang Pancasila, tentang Hari ABRI, tentang segalanya. Bahkan kita bangsa Indonesia, 3 hari lagi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, ditakdirkan hidup, maka kita akan bertemu dengan tanggal 17 Agustus. Sebuah peristiwa yang sangat besar dalam perjalanan bangsa dan negara yang kita cintai ini, yaitu peristiwa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan kemerdekaan secara umum, adalah sebuah peristiwa yang harus dikenang. Karena kemerdekaan adalah sebuah nikmat yang besar. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang teragung di dalam hidup ini. Kemerdekaan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena hanya mereka yang pernah terjajah yang akan merasakan, yang akan bersyukur dengan makna kemerdekaan. Mungkin hampir semua kita yang berada di masjid ini khususnya, atau mereka-mereka yang hidup saat ini, mungkin tidak pernah hidup dalam suasana keterjajahan. Tidak pernah dijajah. Tidak pernah setetes darah kita tumpah membasahi bumi Allah yang kita cintai ini. Tapi mereka-mereka yang dulu pernah hidup di tahun 20-an, 30-an, sebagian dari 40-an, itu merasakan bagaimana yang namanya penjajahan. Makanya Umar mengatakan, "Mundu mata sta'abadtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian memperbudak, menjajah, menzalimi manusia, padahal mereka telah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan adalah sebuah nikmat besar. Hampir seluruh negara di bumi Allah ini memperingati momen kemerdekaan mereka. Diperingati, dikenang. Kalau dulu pernah hidup terjajah, maka saat ini kita telah merdeka. Bahkan sungguh menyedihkan jika kita masih menyaksikan ada umat Islam di dunia ini. Ada manusia, bahkan umat Islam sendiri yang masih belum merdeka. Tentu semua kita telah membaca sejarah. Bahkan bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Namun mereka saat ini, hingga detik ini, masih merupakan negara terjajah di abad 21 ini. Sungguh sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi kita yang memiliki perasaan dan nurani. Ada umat kita, ada saudara seiman kita
yang masih terjajah, sedangkan kita hidup dalam kemerdekaan. Memperingati kemerdekaan hampir dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi peristiwa yang bernama Maulid Nabi. Apalagi peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kelahiran Nabi Muhammad adalah peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Jika kita membaca sejarah, maka kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat dan karunia teragung bagi umat manusia. Bahkan jika kita umat Islam, kelahiran Nabi adalah peristiwa di mana hadirnya sosok agung yang kemudian memperkenalkan kepada manusia tentang Tuhan yang sebelumnya manusia tidak mengenal yang namanya Tuhan. Bahkan jika ada pun berbentuk paganisme, mereka yang mempercayai banyak Tuhan, musyrik. Di kota Mekah dulu lebih daripada 360 berhala, Manat, Latta, Uzza dan Hubal. Di kota Mekah, di Ka'bah Baitullah, tempat saat ini umat Islam bertawaf, dulu dikelilingi oleh 360 berhala. Saat Nabi Muhammad SAW hadir, Nabi Muhammad memperkenalkan bahwasannya Qul huwallahu ahad. Katakan wahai manusia, Tuhan itu hanya satu. Secara absolut Tuhan itu hanya satu. Nabi yang lahir kemudian, atau manusia yang lahir kemudian menyelamatkan manusia daripada kebodohan kejahilan. Maka tentu peristiwa kelahiran Nabi ini adalah sebuah peristiwa yang juga masyru', disyariatkan untuk kita peringati, untuk kita kenang, karena ia adalah sebuah peristiwa agung di dalam sejarah kita umat Islam. Sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat mengerikan jika ada generasi-generasi Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengenal, memperingati, merayakan peristiwa kelahiran beliau bukan sekedar kita memperingati atau merayakan dengan perayaan biasa saja. Tapi tentu mengenang dan memperingati peristiwa-peristiwa agung dalam kehidupan kita adalah untuk kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kenapa setiap tahun perayaan tsunami dilakukan di bumi Aceh ini? Bahkan sudah 22 tahun katakan. Karena tsunami tersebut begitu besar. Peristiwa yang begitu mengerikan yang terjadi di bumi Aceh. Kita ingin generasi-generasi kita mengenang, mengetahui, mengingat selalu peristiwa tersebut yang merupakan musibah terbesar. Tentu kelahiran Nabi adalah peristiwa besar dalam kehidupan kita. Kita ingin mengambil pelajaran dari kelahiran beliau. Minimal yang pertama adalah pelajaran tentang kecintaan kita kepada Nabi. Karena beliau mempertegas, Nabi sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan seseorang telah beriman dengan iman yang sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nafsi allati baina jambayhi. Minimal dengan kita memperingati Maulid Nabi, bisa kita memperbaharui kecintaan kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika cinta itu telah mulai luput atau sirna, atau berkurang atau memudar. Karena beliau mempertegas di antara risalah, di antara misi kehadiran beliau ingin mempertegas kepada kita, tidak dikatakan beriman dengan iman sempurna hingga aku,
hingga diriku, kata Nabi, lebih dicintai, lebih dicintai oleh seseorang daripada ayahnya dan ibunya. Lebih dia cintai daripada anaknya. Lebih dia cintai bahkan dari dirinya sendiri. Tentu begitu besar kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, karena merekalah kita ada. Tentu begitu besar kecintaan kita kepada anak-anak kita, karena kita telah menghadirkan mereka ke dunia, bahkan merawat, menumbuh, kembangkan mereka hingga menjadi seorang manusia yang berguna. Bahkan lebih cinta lagi kita kepada diri kita. Tapi kecintaan kepada Nabi harus melampaui kecintaan kita terhadap orang tua kita, terhadap anak keturunan kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ini tentu sulit jika ada seorang muslim yang rela taat kepada kedua orang tua tapi menyalahi ketaatan kepada Nabi. Sungguh sangat aneh jika ada seorang muslim lebih cinta kepada anak daripada cinta kepada syariat Nabi. Maka sungguh sangat aneh jika ada kita sangat mencintai diri kita, dan itu sebuah fitrah yang manusiawi. Sungguh satu hal yang manusiawi saat seseorang mencintai dirinya sendiri. Bahkan Umar pun dulu seperti itu. Umar mengatakan, engkau paling aku cintai Nabi kecuali terhadap diriku. Nabi mengatakan, jika begitu maka belumlah sempurna keimananmu ya Umar, wahai Umar. Hingga Umar berpikir, hingga Umar merenung apa yang dikatakan Nabi. Kemudian Umar mengatakan, benar apa yang kita katakan Nabi, bahwasanya aku Umar bisa hidup di dunia ini dalam keadaan yang begitu mulia seperti ini, dan nanti di akhirat aku akan selamat hanya karena Nabi. Maka sungguhlah patut jika kecintaanku kepada Nabi melampaui kecintaanku kepada diriku sendiri. Tentu nanti seluruh umat manusia, mulai dari Adam hingga manusia terakhir yang akan Allah hadirkan di akhirat nanti, semuanya berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi lain yang mampu memberikan syafaat yang besar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat aneh jika kecintaan kita kepada Nabi belum sempurna, apalagi jika ada yang lain lebih kita cintai daripada Nabi. Minimal peringatan Maulid mengevaluasi, membuat kita merenung apakah kita telah mencintai Nabi seutuhnya ataupun belum. Dan tentu cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya, yang dikatakan betul-betul cinta, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u." Kalau cintamu benar, kalau cintamu sejati, maka sungguh mereka yang mencintai akan ikut orang-orang yang dia cintai. Setelah kita memproklamirkan, menyatakan kita adalah sebagai muslim dan muslimah yang cinta kepada Nabi, maka sekarang cinta tersebut ingin kita buktikan dalam wujud kita mengikuti Nabi. Apakah semua yang pernah Rasul sampaikan? Karena iman, definisi iman kata para ulama, mempercayai Nabi. Salah satu definisi iman, dan itu dianggap sebuah definisi yang jami' mani', yang sangat tuntas. Ikut Nabi. Apa kata Nabi? Beriman kepada Allah, maka kita beriman. Apa kata Nabi? Ikuti syariat Allah, maka kita ikuti. Bahkan Allah kemudian mengatakan, jika kalian mencintai aku, jika manusia mencintai aku, maka mereka akan mengikuti Nabi.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Prasyarat untuk mencintai Allah adalah mengikuti Nabi. Jadi jika kita benar-benar mencintai Nabi, maka cinta tersebut akan lahir dalam kehidupan kita. Dalam manifestasi, dalam perwujudan kita mengikuti Nabi. Apa yang kita ikuti? Syariat Nabi. Kalau para ulama hadis mengatakan as-sakanat wal harakat, bahkan diam dan bergeraknya Nabi adalah hal yang patut untuk diikuti. Ini tingkat kecintaan. Jadi hanale takalanya wajibnya sunnah. Memang betul ini hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu hal standar. Itu barometer dalam ibadah kita. Benar. Tapi mereka yang cinta akan mengikuti segalanya. Minimal but sunnahnya tiga yang terpubut dalam udip gedayung. Behantong kagai. Untuk membuktikan cinta. Sehingga perayaan Maulid yang telah kita peringati puluhan kali mungkin dalam kehidupan kita. Jika ada yang hidup katakanlah sudah 60 tahun, mungkin 45 kali dia sudah merayakan Maulid dalam hidupnya kalau dihitung sejak beliau. Minimal perayaan tersebut memberikan dampak efek ke dalam diri kita. Dimulai daripada pernyataan cinta tadi hingga kita mengikuti Nabi dengan seutuhnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin melewati peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita tanpa makna. Allah ingin kita mengingat peristiwa tersebut, tapi yang lebih penting adalah mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa kelahiran Nabi adalah salah satu pembuktian cinta kepada Nabi, karena begitu banyak hal yang telah Nabi perlihatkan kepada kita. Kami sering mengatakan di dalam pengajian-pengajian, majelis-pengajian kita, jangan ada rumah kaum muslimin di Aceh Barat ini katakanlah, beta pegah di Aceh, beta pegah di Indonesia, mena hagai rumah-rumah kaum muslimin di Kabupaten Aceh Barat yang hana kitab sirah Nabi, yang hana buku tentang biografi Nabi. Para ulama di Timur Tengah khususnya, salah satu tradisi dalam memperingati Maulid Nabi adalah membaca sejarah kehidupan Nabi. Sejarah dari A sampai Z. Dari beliau lahir, bahkan pasca, bahkan pra kelahiran beliau, hingga beliau wafat, bahkan hingga beberapa fase setelah beliau wafat, itu dibacakan. 3G baca, 3 majelis dari pagi sampai jam 1 siang atau sampai malam mengkhatam kitab sirah Nabi. Mek tagai kita peringati hana daturi Nabi. Begitu banyak ajaran beliau yang harus kita wujudkan saat ini. Begitu menyedihkan. Kemarin kita baca ada, kita tidak tahu apakah itu muslim atau tidak di Jakarta, yang berani melecehkan Al-Quran dengan membuat undian ataupun challenge, siapa yang bisa membaca Al-Quran diberikan miras, minuman keras. Yang benar ada puhana. Jadi mereka yang tidak senang dengan Islam ini masih ada saat ini. Jika umat Islam ini tidak bersatu, masalah nanti ke depan. Belum lagi masalah Palestina yang masih menjadi PR utama kita. Bagi masalah di dalam kehidupan kita di negara yang kita cintai ini. Salah satu ajaran Nabi, jika kita membaca sejarah Nabi, adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena salah satu misi utama beliau setelah beliau berpindah dari Mekah ke Madinah, 2 yang beliau lakukan. Yang pertama, membangun masjid. Membangun masjid, menjadikan masjid sebagai orbit peradaban, menjadikan masjid sebagai titik aktivitas. Kemudian at-ta'akhi, mempersaudarakan sesama kaum muslimin.
Dina umat muslimin cebre, berpisah-pisah, bercerai-berai, kacau. Kenapa keadaan kita seperti ini? Karena kita tidak menjaga persatuan. Padahal tegas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan Nabi, langkah beliau pertama setelah beliau sampai ke kota Madinah, beliau persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Tapi kita saat ini senang kepada perpecahan. Bahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan mau kita permasalahkan. Termasuk lagi masalah peringatan Maulid Nabi dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan. Jika ingin dikenang ahlan wa sahlan, jika ingin dirayakan ahlan wa sahlan, yang tidak merayakan silakan. Jangan sampai akibat perbedaan pandangan kemudian menimbulkan perpecahan. Rasul mempertegas dalam sebuah hadis, innallaha yarda lakum thalathan wa yabghadu lakum thalathan. Allah ridha kepada hambanya dengan 3 hal, dan Allah mengutuk, membenci, mencela jika umatnya melakukan 3 hal. Itu tafsir daripada ayat wa'tasimu yang tadi kita bacakan. Innallaha yarda lakum thalathan. Allah suka, Allah rida, Allah cinta melihat hambanya jika melakukan 3 hal. 1, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW adalah antunasihu, memberikan antunasihu man wallahu minal muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada para pemimpin yang telah Allah tunjuk, yang telah Allah takdirkan. Tentu semua pemimpin harus paham bahwasannya kepemimpinan tersebut bukan dari mereka, tapi dengan takdir Allah. Dan kita sebagai kaum muslimin nasihati para pemimpin. Yang ketiga, Allah suka jika kita bersatu dan tidak bercerai-berai. Tapi sungguh sangat menyedihkan, berani mengatakan umat Nabi, berani mengatakan cinta kepada Nabi, tapi menghadirkan perpecahan di dalam kehidupan, bahkan terhadap hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini tetap menjadi ummatan wahidah, karena Tuhan kita satu, kiblat kita satu, kitab kita satu, bahkan ajaran kita insya Allah juga satu. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita akan bisa mengambil pelajaran dari semua perjalanan kehidupan beliau. Katakanlah yang telah beliau jalani dalam kehidupan beliau 63 tahun lamanya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua. Alhamdulillah.